Di sini baik, saya akan membahas tentang permainan ular tangga 3 dimensi tentang perencanaan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Aprilia, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, NPM 201401060. Di sini saya akan menjelaskan media 3 dimensi yang saya buat, yaitu tentang karir. Karena ini mata kuliah BK Karir ya teman-teman. Baik, langsung saja kita simak video di sini ya. Saya akan membuat media 3 dimensi ular tangga perencanaan karir. Media yang saya kembangkan dalam media 3 dimensi ini yaitu dapat memberikan bakat dan minat siswa loh teman-teman, pengalaman secara langsung serta arahan dan perencanaan karir di masa depannya nanti. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu dapat membantu siswa memberikan informasi karir supaya mengetahui lebih jauh tentang mana karirnya yang dipilihnya. Untuk yang kedua, memberikan daya tarik yang besar dan memotivasi kemauan serta minat baru terhadap siswa. Yang ketiga, media ini dibuat sekreatif mungkin agar tidak bosan dengan bimbingan dong pastinya. Untuk yang keempat, dan dapat mengembangkan studi lanjutan di masa depannya nanti. Mau jadi apa ya kira-kira? Semoga jadi orang sukses ya. Oke, jadi akan lebih mendapatkan informasi lebih awal. Media yang saya buat juga dapat saya kembangkan dalam media guru, siswa, siswi di sekolah, dan juga bisa juga buat mahasiswa atau mahasiswi di sekolah. Untuk penggunaannya ini cukup mudah banget digunakan, dapat juga meningkatkan semangat siswa. Kita tahu, jadi kita calon konselor atau guru BK dapat mengetahui perencanaan siswa di masa depannya. Baik, saya akan menjelaskan tutorial cara bermain media ular tangga 3 dimensi ini. Nah, di sini kan ada siswa laki-laki dan siswi perempuan. Nah, jadi kita langsung lempar dadu, yang main duluan yang perempuan ya. Nah, kita loncat ke warna kuning. 1, warna kuning. Nah, jadi kita harus mengambil kartunya yang warna kuning, teman-teman. Buka ya pertanyaan. Nah, kita loncat ke warna kuning itu di setiap loncatannya dikasih pertanyaan kayak gitu. Apa jurusan yang kamu minati dan apa alasan kamu mengambil jurusan itu? Jadi ini nanti dijawab oleh siswanya, kayak perencanaan karirnya itu seperti apa. Misalnya dijawab begini ya, saya memilih jurusan guru bu, alasannya harus dijelaskan ya, guru karena saya suka mendidik anak-anak. Sebagian besar saya juga suka guru BK karena alasan saya dapat mengembangkan pengetahuan saya serta mengetahui karakter seseorang. Seperti itu misalnya jawabannya. Jadi kita lebih tahu perencanaan karir siswa itu seperti apa. Oke, kita lanjut permainan selanjutnya. Kita ambil dadu lagi, kita lempar. Kuning. Berarti sama ya di kuning. Nah, nanti kalau ini sama-sama kuning, ini didis keluar nanti ngulangin lagi dapat pertanyaan. Oke, kuning ya. Kita ambil yang kedua. Pertanyaannya apa ya kira-kira? Buka ya. Ada pertanyaan ini, ada animasinya juga. Seberapa minat kamu memasuki jurusan yang kamu pilih? Saya sangat minat bu, karena jurusan yang saya pilih sudah niatan dari saya sendiri dan dukungan orang tua. Saya minat pada jurusan akuntansi karena saya suka menghitung dan saya memasuki jurusan ini saya pengen di Universitas Negeri Surabaya misalnya seperti itu. Jadi kita lebih tahu perencanaan karir seperti apa yang diminati bakat siswa-siswa nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita loncat ke warna biru. 1, 2. Jadi kita loncat ke warna biru ya. Jadi
di warna biru, ini di biru ya, ini tadi di kuning. Di kuning, di biru. Kita juga mengambil pertanyaan yang kertasnya biru, tergantung ini. Kalau nanti dadunya berhenti di warna biru ya biru, kalau ya hijau, kuning, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya yang warna biru, ada nggak karir yang kamu inginkan selain jurusan itu? Nah, misalnya siswanya menjawab, ada dong Bu, saya pengen menjadi dokter Bu, karena saya sangat suka menolong orang, nanti dapat saya kembangkan melalui cita-cita saya atau karir saya di masa depan Bu Guru, seperti itu. Jadi motivasi itu perlu gitu loh bagi seorang konselor atau guru BK. Nanti kita dapat memotivasinya melalui permainan ini, ular tangga ini. Nanti kayak daya tariknya siswa itu lebih kayak giat dalam merencanakan karirnya, lebih belajar lebih giat lagi dan lebih tahu informasi lebih lanjut tentang karir, seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Misalnya kita lempar yang hijau. Jadi si siswa laki-laki ini tadi hijau. Nah, kita ambil ya yang hijau. Please buka pertanyaannya. Apa ya kira-kira kalau animasinya dokter kayak gini. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana rencana karirmu setelah lulus SMA nanti? Mau lanjut studi apa bekerja nih kira-kira? Gitu, kayak dikasih motivasi gitu. Nah, jadi saya mau lanjut kuliah. Alasan saya karena saya pengen menjadi perawat agar saya bisa merawat orang-orang yang sakit dan bahagiain orang tua, Bu. Selain itu saya juga pengen sekolah di farmasi. Saya pengen mengetahui obat-obat apa saja yang dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Jadi kita itu lebih tahu gitu loh bakatnya siswa itu di mana, kayak perencanaan seperti apa. Terus nanti itu arahan itu dapat kita sampaikan melalui ular tangga ini. Jadi ketertarikan daya ketertarikan, kejauhan dari kemalasan itu jadi tidak ada gitu loh. Nah, nanti dari berbuat media ular tangga permainan ini jadi lebih menambah belajar siswa supaya lebih giat lagi dalam mencapai suksesnya di masa depan nanti. Tujuan permainan ular tangga 3 dimensi perencanaan karir di masa depan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya perencanaan karir bagi masa depannya dan memahami langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang kedua, agar peserta didik atau konseli memahami berbagai informasi sebagai informasi perencanaan karir. Yang ketiga, dapat mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan dan peluang ragam karir. Yang keempat, mempelajari kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang berfokus pada pengembangan alternatif karir yang terlebih terarah. Yang kelima, pada permainan ular tangga ini, siswa dapat mempunyai arahan karir di masa depannya nanti. Jadi saya membuat permainan ular tangga 3 dimensi itu. Jadi teman-teman ya, tujuannya itu dapat menambahkan kreativitas siswa, tidak ada kemalasan dalam siswa. Nah, jadi itu nanti siswa itu lebih kayak menarik gitu loh, perencanaan karirnya kita itu jadi lebih tahu mau kemana, ke jenjang mana, mau bekerja di mana. Nah, jadi siswa itu nanti dapat bercerita. Misalnya nih, kamu mau meneruskan di mana nih, mau studi atau mau bekerja. Nah, misalnya kalau mau studi itu, apakah kamu yakin mau mengambil jurusan ini dan di universitas ini? Nah, itu biayanya cukup mahal dan harus dipikirkan secara matang-matang. Nah, jadi kita seorang guru BK harus memotivasi siswa itu supaya lebih semangat lagi. Nah, jadi dari permainan ular tangga yang sudah saya praktekkan tadi itu dapat gimana ya, memotivasi siswa itu lebih kayak ada ketertarikan dalam perencanaan karirnya di masa depan, seperti itu. Oke, saya Yunun Aprilia, see you teman-teman.